laporkan. Mau disenggol sama bis merah. Pak, ini Min, kejadiannya Min. Pak, mandek Pak, mandek Pak. Mandek Pak. Guys, kebayang nggak sih kalau kalian lagi duduk santai di dalam bus, niatnya cuma mau sampai tujuan dengan selamat, sambil tidur atau lihat pemandangan dari jendela, tapi tiba-tiba bus yang kalian naiki berubah jadi mobil balap. Belum sempat nyari pegangan, di depan sudah ada bus lain. Bukannya saling mengalah, malah saling adu cepat. Yang satu ngegas, yang satu ikut tambah ngegas. Yang satu nyalip, yang satu merasa harga dirinya ikut disalip. Jadilah jalan raya berubah seperti arena balapan, bedanya ini tidak ada bendera start dan penumpangnya tidak pernah daftar jadi peserta. Fenomena bus ngeblong dan ugal-ugalan memang masih sering mewarnai jalanan di Indonesia. Ada berbagai faktor yang disebut menjadi pemicunya, mulai dari mengejar setoran, mengejar waktu, atau nggak mau kalah sama bus lain. Masalahnya, ketika kejar-kejaran sudah masuk jalan raya, yang dipertaruhkan bukan cuma waktu dan uang, tapi juga keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, persaingan di jalan terkadang bukan cuma berakhir dengan saling salip. Bisa lanjut ke saling senggol, saling maki, bahkan turun dari kendaraan untuk adu jotos. Dari awalnya cuma rebutan posisi, ujung-ujungnya malah rebutan emosi. Nah, berikut ini beberapa kejadian perselisihan antar sopir bus yang sempat terjadi dan bahkan ada yang berakhir dengan baku hantam. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan berbagai video menarik dan informatif lainnya. Kejadian pertama terjadi di Jalan Nasional Lamongan menuju Surabaya. Dua bus terlihat sedang adu cepat di jalan raya hingga sempat bersenggolan yang membuat penumpang di dalam bus panik dan menjerit. Beberapa penumpang bahkan sempat memohon kepada sopir supaya mengalah dan tidak terus memacu kendaraan. Tapi bukannya mengalah, kedua sopir tetap memacu kendaraannya seolah-olah ada hadiah besar menunggu di garis finish. Bukannya berhenti setelah kejadian tersebut, perselisihan justru berlanjut ketika kedua awak bus turun dari kendaraan. Keduanya terlihat berseteru dan nyaris terlibat adu jotos. Jadi dari yang awalnya cuma saling salip, berubah menjadi saling senggol, kemudian saling emosi. Mulai mana Min? Laporkan Min, laporkan. Mau disenggol sama bis merah. Pak, ini Min, kejadiannya Min. Pak, mandek Pak, mandek Pak. Mandek Pak. Mandek Pak. Mbak Amit Pak, tak video nih, tak lebone nomor. Ya Allah Pak, hampir kan bisa. Iya Pak. Berikutnya ada dua sopir bus yang terlibat baku hantam di depan agen bus Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah. Awalnya, salah satu bus mengambil lajur kanan untuk menghindari kemacetan. Tapi saat mengambil jalur tersebut, bus justru menyenggol spion bus lain yang datang dari arah berlawanan. Dan seperti yang bisa ditebak, spion tersenggol, emosi, ikut tersenggol. Kedua sopir bersama awak bus turun dari kendaraan dan akhirnya saling menyerang. Untungnya, polisi yang berada di lokasi berhasil melerai kedua pihak sebelum keributan semakin besar.
Kemudian ada perselisihan antara kru bus Mira dengan sopir bus Jaya Ponorogo di wilayah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Keributan ini diduga dipicu oleh awak bus Mira yang tidak terima setelah kendaraannya disalip oleh bus Jaya. Mungkin dalam dunia perbusan, disalip itu rasanya seperti harga diri keluarga 7 turunan baru saja disentuh. Akibatnya, awak bus Mira turun dan bahkan masuk ke ruang kemudi bus Jaya Ponorogo. Emosinya terlihat cukup tinggi dan nyaris melakukan tindakan kekerasan. Untungnya, sopir bus Jaya masih bisa mengontrol emosinya, sehingga keributan tidak berkembang menjadi lebih besar. Karena kalau dua-duanya sama-sama terpancing, masalah salip-menyalip yang sebenarnya bisa selesai dalam beberapa menit malah bisa berubah menjadi drama panjang. Tegal-tegal di badan nanti akan terbayarkan dengan pencapaian. Hitungan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan tidak berpura-pura. Semua hanya tentang waktu. Semangat, sabarkan berdoa. Jangan berubah, apalagi menyerah. Special guest Mr. Lomeng Interior. Kalangan aku makan. Hey, kamu pilih. Ayo, weh. Lalu ada lagi keributan antara sopir bus AKAPE dengan sopir truk di Kabupaten Indragiri, Riau. Kejadian bermula ketika bus hendak menyalip truk di depannya dengan mengambil lajur kanan. Masalahnya, setelah berhasil menyalip, bus tersebut hampir saja bertabrakan dengan truk yang datang dari arah berlawanan. Situasi seperti ini sebenarnya sudah cukup bikin jantung olahraga tanpa izin. Tapi ternyata belum selesai. Awak bus kemudian turun dan menghampiri sopir truk. Tak lama kemudian keduanya justru terlibat adu jotos di tengah jalan raya. Jadi setelah hampir terjadi kecelakaan, bukannya sama-sama menenangkan diri, malah lanjut pertandingan tinju dadakan. Untungnya pengguna jalan lain segera membantu melerai sehingga keributan tersebut tidak berlangsung lebih lama. Dan yang terakhir, ada perselisihan antara sopir PO Bus Bagong Transport dengan seorang warga. Kejadian bermula ketika sopir bus diduga melawan arus demi menerobos antrian kendaraan di lampu merah. Seorang warga kemudian menegur tindakan tersebut. Harusnya kalau ditegur karena melakukan kesalahan, tinggal mengakui dan memperbaiki. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sopir bus malah terlihat marah dan memaki warga yang menegurnya. Padahal warga tersebut kemungkinan besar cuma ingin mengingatkan. Ibaratnya sudah salah masuk rumah orang, terus marah karena pemilik rumah bertanya, "Mas, nyari siapa?" Kejadian tersebut kemudian viral dan mendapat banyak hujatan dari warganet. Setelah videonya ramai, sopir bus Bagong akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ia mengakui bahwa dirinya melaju ugal-ugalan dan tidak terima ketika ditegur. Pak, saya minta maaf kejadian kemarin karena saya satu capek karena harus berhenti penumpang penuh, dan satu itu trayek saya jamnya mepet, cuma 1 menit trayek saya, jadi saya memburu waktu parkir di rumahku supaya bisa parkir. Makanya saya ngebloknya ke kanan pol, juga
agar kita menghargai saling dari lawan berala gitu. Dari dukungan anak kita sudah datang ke Pak Uji, kalau sudah nggak kenal dan itu pembeli ya nggak apa-apa. Sana ada nanti setelah ini kita terulang lagi dan saya itu bisa sadar semoga bisa kita ambil kemampuan. Saya minta maaf sama Pak Ibu. Maaf Pak Yudi, monggo tanggapannya apa Pak Yudi? Mudah-mudahan kebelakangan hari itu tidak akan perbuatan yang seperti kemarin. Terus selain itu jangan gagal. Saya tahu sendiri setiap bis itu mesti ngobrol. Ini jujur, ya enggak? Ya. Aku nggak perlu waktu, Setiap bis itu banyak ngobrol. Dan itu harapan nggak itu berapa? Sering ngobrol. Nah, ini produksi Mas ya? Gitu. Yang saya bicara ini. Saya bukan ngadu istilah yang berubah, kemudian nggak sering ngobrol. Saya minta maaf ya, makanya Kita tapi jalan, betul-betul yang berani, mau besok, hati besok. Mampun